Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan kita hari ini 27 November tahun 2020. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan, pelihara hari hidup kami hingga pada pagi ini. Kami akan dengarkan firman-Mu di pagi ini. Tuhan akan berkati. Biarlah boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan kita hari ini dengan judul Tuhan adalah pertahanan kita. Tuhan adalah pertahanan kita. Daniel 12 ayat 1. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar. Sekali lagi, pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar. Daniel 12 ayat 1. Ketika masa kesesakan ini datang, setiap kasus diputuskan. Tidak ada lagi masa percobaan, tidak lagi belas kasihan bagi yang tidak bertobat. Meterai Tuhan yang hidup ada di atas umatnya. Umat sisa ini menjadikan Tuhan sebagai pertahanan mereka, tidak dapat membela diri mereka sendiri dalam konflik mematikan dengan kekuatan bumi yang dipimpin oleh naga. Keputusan itu telah disahkan oleh otoritas duniawi tertinggi bahwa mereka akan menyembah binatang itu dan menerima tanda di bawah rasa sakit akan penganiayaan dan kematian. Semoga Tuhan membantu umatnya sekarang, karena apa yang dapat mereka lakukan dalam konflik yang menakutkan tanpa bantuannya. Keberanian, ketabahan, iman, dan kepercayaan yang implisit kepada kuasa Allah untuk menyelamatkan tidak datang dalam sesaat. Rahmat surgawi ini diperoleh melalui pengalaman bertahun-tahun. Dengan kehidupan yang suci, upaya dan kepatuhan yang teguh akan kebenaran, maka anak-anak Allah menyegel nasib mereka. Ditimpa dengan godaan tanpa akhir, mereka tahu mereka harus melawan dengan kuat atau akan ditaklukkan. Mereka merasa bahwa mereka memiliki pekerjaan yang besar atau akan ditaklukkan. Dan pada saat kapanpun, mereka dapat dipanggil untuk menanggalkan pakaian baja mereka. Dan jika mereka sampai pada akhir kehidupan dengan pekerjaan mereka tidak terselesaikan, itu akan menjadi kerugian kekal. Mereka dengan bersemangat menerima cahaya di surga, seperti yang dilakukan murid-murid pertama dari bibir Yesus. Ketika orang-orang Kristen awal diasingkan ke gunung dan gurun, ketika ditinggalkan di ruang bawah tanah untuk mati dengan kelaparan, dingin, dan penyiksaan, ketika kemartiran tampaknya satu-satunya jalan keluar dari kesusahan mereka, mereka bersukacita bahwa mereka dianggap layak untuk menderita bagi Kristus yang disalibkan untuk mereka. Teladan mereka yang layak akan menjadi penghiburan dan dorongan bagi umat Allah yang akan dibawa ke masa kesukaran seperti yang belum pernah terjadi. Tidak semua yang mengaku menguduskan hari Sabat akan dimeteraikan. Bahkan ada banyak di antara mereka yang mengajarkan kebenaran kepada orang lain yang tidak akan menerima meterai Tuhan di dahi mereka. Mereka memiliki terang kebenaran, mereka tahu kehendak guru mereka memahami setiap poin dari iman kita, tetapi mereka tidak melakukan pekerjaan yang sesuai. Mereka yang begitu akrab dengan nubuat dan harta kebijaksanaan ilahi seharusnya bertindak untuk iman mereka. Mereka seharusnya memerintahkan rumah tangga mereka demi mereka, bahwa dengan keluarga yang tertata baik, mereka akan dapat menghadirkan kepada dunia pengaruh kebenaran pada hati manusia. Dalam kehidupan ini, kita akan menghadapi cobaan yang berapi-api dan membuat pengorbanan yang mahal. Maka damai Kristus adalah upahnya. Saudaraku yang kekasih, masa kesesakan atau masa pencobaan, kita juga bisa sebut dengan masa kesukaran, akan segera datang, dan itu akan terjadi di akhir zaman. Tetapi jangan pernah lupa bahwa masa itu datang di mana pintu kasihan akan segera ditutup, dan itu waktu yang sangat singkat sekali.
Dan kalau kita tidak sedia pada waktu penutupan pintu kasihan, maka yang biasa berbuat baik akan terus berbuat baik. Yang biasa berbuat jahat akan terus berbuat jahat. Tapi jangan pernah kita lupa ayat kita hari ini mengatakan bahwa akan muncul Mikael. Mikael, siapa ini Mikael? Mikael adalah simbol daripada Yesus itu sendiri. Mikael bukanlah nama seorang malaikat. Beda dengan Gabriel. Gabriel itu adalah seorang malaikat. Lucifer adalah seorang malaikat yang kemudian jatuh. Tapi Mikael adalah simbol daripada Yesus Kristus sebagai panglima. Dalam kitab Wahyu juga disimbolkan sebagai anak domba. Juga disebutkan di sana sebagai Mikael yang akan muncul. Kita ingat kisah tentang bangsa Israel ketika mereka dikejar oleh orang-orang Mesir. Mereka harus menyeberang laut Teberau, dan sampai mereka tiba di seberang, lalu kemudian pasukan Mesir mati tenggelam di tengah laut. Maka mereka mengangkat pujian dengan tema lagu adalah Mikael, Mikael. Mikael ini adalah berarti siapakah yang seperti Allah. Maka inilah yang menjadi kekuatan kepada kita, bahwa di akhir zaman banyak tantangan yang akan kita hadapi, sampai dengan penganiayaan. Ada satu undang-undang untuk menyucikan Sabat yang palsu. Orang semua akan dipaksakan, tapi dalam hal itu Mikael ini tidak akan pernah meninggalkan. Dia akan terus menjaga, sama seperti bangsa Israel keluar dari Mesir dilindungi. Demikian pula dengan kita, yang kalau kita yakin kepada Tuhan, terus percaya kepadanya, bergantung kepadanya, Mikael tidak akan pernah meninggalkan. Tuhan memberkati pekabaran ini di pagi hari ini. Amin. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pekabaran yang indah pagi ini. Meteraikanlah, biarlah jadi berkat dalam hidup kami. Kami menyerahkan hidup kami hari ini di dalam tangan Tuhan. Baik pekerjaan kami, baik usaha-usaha kami, baik apapun aktivitas kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dalam pekerjaan bentuk apapun saja Tuhan memberkati. Bagi umat-umat-Mu yang berkebun, yang nelayan, dan dalam aktivitas-aktivitas yang biasa saja juga Tuhan lindungi. Pemeliharaan kasih-Mu dan berkat kami rasakan sepanjang hari ini. Inilah doa kami ya Bapa, terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita untuk hari ini. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa di renungan kita besok. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.